Wis. Eh, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat Pak Farid selaku PJMK mata kuliah Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Gizi dan Makanan Menurut Islam. Oke. Untuk selanjutnya ini adalah anggota dari kelompok kami. Oke. Untuk selanjutnya untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada latar belakang. Gizi dan makanan merupakan dua aspek penting yang saling berkaitan dan berdampak pada kesehatan fisik maupun mental seseorang. Islam mengajarkan dan mewajibkan seluruh umat muslim untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, di situasi tertentu, terkadang seseorang secara tidak sengaja mengonsumsi makanan yang dianggap haram. Situasi tersebut dapat terjadi karena ketidaktahuan, kelalaian, atau kurang komunikasi dengan pihak yang terlibat dalam pembuatan makanan. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gizi dan makanan dalam perspektif Islam. Yang kedua, bagaimana hukum makanan dalam Islam. Yang ketiga, apa saja jenis, sebab, dan manfaat makanan halal. Yang keempat, apa saja jenis, sebab, dan manfaat makanan haram. Yang kelima, ada bagaimana jika tidak sengaja mengonsumsi makanan haram. Next. Adapun tujuan dari pembahasan kita kali ini, yang pertama mengetahui gizi dan makanan dalam perspektif Islam, yang kedua mengetahui hukum makanan dalam Islam, yang ketiga mengetahui jenis, sebab, dan manfaat makanan halal, yang keempat mengetahui jenis, sebab, dan mudarat dari makanan haram, dan yang terakhir mengetahui akibat dari mengonsumsi makanan haram secara tidak sengaja. Next. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam kepada para pembaca terkait gizi dan makanan apabila dilihat dari sudut pandang Islam. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengonsumsi makanan halal sesuai perspektif Islam. Baik, selanjutnya masuk di bab 2 tinjauan pustaka. Nah, jadi ilmu gizi itu dalam bahasa Arab berasal dari kata gitza yang berarti makanan. Jadi, zat gizi atau nutrisi itu adalah elemen penting dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Komponen gizi yang diperlukan tubuh mencakup protein, vitamin, mineral, lemak, dan air. Dan secara umum, gizi adalah serangkaian proses di mana tubuh mengolah makanan melalui pencernaan, penyerapan, distribusi, penyimpanan, metabolisme, dan pembuangan zat yang tidak diperlukan lagi. Dan proses ini bertujuan untuk menjaga kehidupan, mendukung pertumbuhan, serta memelihara fungsi organ dan menghasilkan energi. Mulai next slide. Nah, selanjutnya tentang sejarah perkembangan ilmu gizi. Jadi, ilmu gizi itu berkembang melalui beberapa periode. Jadi, pada zaman purba, manusia itu mulai menyadari bagaimana pentingnya makanan untuk kelangsungan hidup meskipun pemahaman mereka masih kabur terkait mengaitkan makanan dengan tabu, kekuatan magis, dan nilai penyembuhan. Kemudian zaman Yunani, itu sekitar 400 sebelum Masehi, Hippocrates atau bapak kedokteran menggambarkan makanan sebagai panas yang dibutuhkan manusia. Anak-anak yang sedang tumbuh menurutnya memerlukan lebih banyak makanan untuk menghasilkan panas tersebut. Kemudian memasuki abad ke-16, itu muncul doktrin yang menghubungkan makanan dengan umur panjang. Carnaro dan Francis Baron menyatakan bahwa diet yang teratur dapat memperpanjang umur yang dibuktikan oleh Carnaro yang hidup lebih dari 100 tahun. Kemudian di abad ke-18, Antoine Laurent Lavoisier
yang dianggap sebagai bapak ilmu gizi itu mempelajari penggunaan energi dari makanan melalui proses pernafasan dan oksidasi. Kemudian di abad ke-19, penemuan penting oleh tokoh-tokoh seperti Mackenzie dan Liebig itu memperluas pemahaman tentang zat gizi seperti karbohidrat, lemak, protein, serta kalsium untuk pembekuan darah. Selain itu, Boussingault menemukan pentingnya zat besi untuk mencegah anemia, dan Atwater bersama Brian menciptakan alat kalorimeter pertama untuk mempelajari energi dalam tubuh. Dan kemudian pada abad ke-20, penelitian itu semakin berkembang dengan penemuan vitamin serta kaitan beberapa penyakit dengan defisiensi gizi. Boleh di next? Nah, kemudian sejarah perkembangan ilmu gizi di Indonesia itu mulai signifikan sejak tahun 1975 yang ditandai dengan pengenalan pedoman menu 4 set 5 sempurna oleh Profesor Purwosudarmo. Nah, pada tahun 1995, konsep ini diperbarui menjadi pedoman umum gizi seimbang dengan 13 pesan dasar dan program gizi nasional terus berkembang hingga sekarang melalui kerjasama lintas sektor. Boleh di next? Baik, selanjutnya, apa itu makanan? Makanan sendiri adalah bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang telah mengalami proses pengolahan untuk dijadikan sebagai bahan makanan. Makanan diharapkan dapat memberikan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh agar berfungsi dengan optimal. Makanan tidak hanya sebagai kebutuhan esensial manusia saja, tapi makanan juga berfungsi untuk memelihara proses tubuh, pertumbuhan, perkembangan, metabolisme tubuh, serta mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit. Next. Baik, selanjutnya terkait gizi seimbang. Jadi pada tahun 1950, Profesor Purwosudarmo mencetuskan konsep gizi seimbang yaitu 4 sehat, 5 sempurna dengan menu makanan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan serta minum susu untuk menyempurnakan menu tersebut. Dalam perkembangannya, hasil kesepakatan Konferensi Pangan Sedunia di Roma tahun 1992 menetapkan rekomendasi kepada semua negara untuk mengubah slogan menjadi Nutrition Guide for Balanced Diet. Empat pilar gizi seimbang sendiri terdiri dari yang pertama, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga, yang kedua, menjaga berat badan ideal, yang ketiga, mengonsumsi makanan dengan beraneka ragam, dan yang terakhir yaitu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Oke, berikutnya ada gizi dan makanan sehat menurut pandangan Islam. Makanan dalam Islam sangat diperhatikan, meliputi persoalan hukum halal atau haram dari makanan tersebut, hingga kualitas berupa bobot kandungan gizi dan efek konsumsi suatu makanan terhadap kesehatan tubuh. Makanan sehat adalah makanan yang higienis dan bergizi. Higienis artinya tidak terdapat faktor pencemar atau kontaminasi yang bisa menimbulkan penyakit ataupun membahayakan tubuh bila dikonsumsi. Lalu makanan dikatakan bergizi karena umumnya memiliki kandungan nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral atau yang sekarang biasa disebut dengan program isi piring. Next. Oke, berikutnya Al-Quran juga mengatur tentang pola makanan seimbang yang mengandung kelengkapan gizi yang optimal. Salah satunya terdapat pada Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat nyata bagimu." Next. Nah, nutrisi adalah makanan-makanan yang sehat, dan sedangkan pangkal penyakit berasal dari makanan yang tidak sehat. Nah, sesungguhnya pangkal penyakit ini khususnya di era saat ini sebagian besar bersumber dari makanan. Makanan yang sehat dan baik akan mendatangkan nutrisi sebagai sumber energi sekaligus pembangun tubuh. Sedangkan makanan yang tidak sehat berpotensi mendatangkan penyakit. Sehingga ayat di atas tadi pada surat Al-Baqarah ayat 168 memerintahkan untuk makan makanan yang halal dan baik atau toyib, dan makan makanan halal berasal dari makan makanan yang halal harus berdasarkan secara bendanya, cara mengolahnya, dan cara mendapatkannya. Sedangkan toyib atau
Al-Maraghi harus baik menurut naluri atau fitrahnya dan tidak kotor atau menjijikkan serta tidak membawa mudarat ketika dikonsumsi. Next. Lalu yang ketiga ada pembahasan. Di sini ada gizi dan makanan dalam perspektif Islam. Makanan sebagai kebutuhan manusia memiliki kaitan dengan jiwa atau hifz al-nafs, pemeliharaan akal atau hifz al-akal, dan pemeliharaan harta atau hifz al-mal. Makanan secara bahasa berasal dari kata ta'am, artinya setiap yang dapat dimakan, baik makanan itu berasal dari darat maupun laut, makanan yang belum dan makanan yang belum diketahui hakikatnya. Gizi atau gizi merupakan semua hal yang memiliki kaitan dengan makanan. Next. Lalu di sini ada yang pertama ada air. Air berfungsi sebagai pelarut dan pengangkut zat gizi dalam proses pencernaan. Allah menganjurkan hambanya untuk memperhatikan minumannya sesuai dengan Quran surat Al-Waqiah ayat 68 yang berbunyi afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun, yang artinya apakah kamu memperhatikan air yang kamu minum. Lalu yang kedua ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat gizi yang berperan sebagai sumber energi dan dalam metabolisme tubuh. Makanan yang mengandung karbohidrat tersebut juga tercantum dalam Quran surat Yasin pada ayat 33 yang artinya suatu tanda kekuasaannya bagi mereka adalah bumi yang mati atau tandus, lalu kami menghidupkannya dan mengeluarkan darinya biji-bijian, kemudian dari biji-bijian itu mereka makan. Next. Yang ketiga ada lemak. Lemak berperan dalam menjaga suhu tubuh agar tetap hangat, melarutkan vitamin A, D, E, K, dan membentuk hormon. Penggunaan minyak yang mengandung lemak untuk makanan telah tercantum dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 20 yang artinya kami tumbuhan pohon zaitun yang tumbuh di Bukit Sinai yang menghasilkan minyak dan lauk pauk pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. Lalu yang keempat ada vitamin. Vitamin pada makanan dapat ditemukan pada sayuran atau buah-buahan. Konsumsi sayuran sangat direkomendasikan dalam Islam sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 4, ayat 24 yang artinya sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya atau memetik hasilnya. Datanglah kepada azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir. Next. Islam juga menganjurkan umatnya untuk mengonsumsi buah-buahan seperti yang terdapat dalam Quran Surat Mu'minun ayat 19 yang artinya, lalu dengan air itu kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur, di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu dapat kamu makan. Yang terakhir ada protein. Protein sendiri berperan besar dalam proses pertumbuhan, enzim, dan pembentuk antibodi. Protein hewani yang berasal dari hewan, khususnya hewan darat, telah dianjurkan oleh Allah untuk dikonsumsikan sesuai dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 79 yang artinya Dialah yang menciptakan dan mengembiakan kamu di bumi dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Lalu protein nabati juga dianjurkan untuk dikonsumsi sesuai yang tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 61 yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makanan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar agar dia memberi apa yang kamu tumbuhkan di bumi, seperti sayur-sayuran, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Next.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait makanan halal. Menurut Quraisy Shihab, makanan halal adalah makanan yang dibolehkan dalam Islam, yaitu sesuai Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Jenis-jenis makanan halal yang pertama adalah segala macam makanan yang tidak mengandung unsur menjijikan dan kotor. Dalam pandangan Islam, makanan yang halal harus bebas dari segala bentuk najis atau kotoran, baik dalam bentuk fisik maupun substansi spiritual. Makanan yang mengandung benda-benda yang menjijikan seperti darah dan kotoran dianggap najis. Yang kedua, semua jenis makanan yang tidak mendatangkan mudarat bagi kesehatan jasmani, moral, dan akal. Makanan halal tidak hanya diukur dari aspek fisik, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesehatan dan moral. Makanan yang merugikan tubuh, merusak akal, atau membahayakan moral seseorang akan dilarang. Contoh yang paling jelas adalah alkohol dan zat-zat yang berbahaya lainnya yang dapat merusak akal dan moral. Yang ketiga, semua jenis makanan yang tidak diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Islam memiliki pandangan khusus mengenai makanan yang haram nah, dalam Al-Quran dan hadis. Makanan seperti daging babi, darah, bangkai, serta hal secara tegas dilarang oleh ajaran agama Islam. Selain itu, binatang yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam juga dianggap haram. Hukum halal dan haram uh, dalam makanan bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis yang merupakan pedoman bagi umat Muslim. Next slide. Oke, di sini ada syarat dan manfaatnya. Pertama, syaratnya. Nah, itu ada kebersihan dan kesucian makanan yang halal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mengonsumsi makanan, baik dari segi pembuatan, kebersihan, kesucian, dan alat masaknya. Kedua, tidak merusak fisik dan mental. Makanan yang halal ini kan subjektif atau tergantung dari mereka yang mendefinisikannya. Makanan yang asalnya halal akan menjadi haram jika membahayakan tubuhnya seperti contoh kolesterol. Nah, pikiran yang sehat tercermin dari cara berpikir dan jalan pikiran, emosional dan stres termasuk salah satu sifat yang disebabkan karena hasil dari pemikiran seseorang. Maka dari itu Islam melarang semua benda yang dapat menghilangkan kesadaran dan melemahkan daya pikir seperti hammer, kesadaran mental, yaitu yang mencakup pikiran, emosional dan spiritual. Yang ketiga, tidak mengandung syubhat. Syubhat terjadi ketika adanya keraguan dan percampuran dan keraguan ini terjadi karena ragu-ragu akan sesuatu yang diharamkan atau dihalalkan, sedangkan percampuran terjadi karena sesuatu yang halal bercampur dengan sesuatu yang haram sehingga sangat sulit membedakan keduanya. Ini ada manfaat dari kita memakan makanan halal. Yang pertama ada kualitas nutrisi yang lebih baik. Makanan halal cenderung memiliki kualitas nutrisi yang lebih baik karena proses penyembelihan hewan dan pemilihan bahan makanan yang dilakukan sesuai dengan standar dan tingkat higienitas yang tinggi. Yang kedua ada standar higienitas tinggi. Makanan halal diproses mengikuti standar kebersihan yang sangat ketat dari awal hingga akhir. Proses ini mencakup cara hewan yang dipelihara, disembelih dan diolah, serta bagaimana bahan-bahan ditangani dalam selama produksi tersebut. Misalnya dalam proses penyembelihan peralatan yang digunakan harus bersih dan bebas dari zat-zat haram seperti alkohol atau produk hewan yang tidak halal. Yang ketiga ada keseimbangan gizi. Makanan halal memelihara keseimbangan gizi tubuh dan menyediakan kombinasi yang baik antara karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral. Hal ini tercermin dalam makanan halal yang seringkali terdiri dari bahan-bahan yang kaya akan gizi seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian, yaitu sebagai sumber protein. Next slide. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait makanan haram. Haram merupakan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran maupun hadis, baik dengan pernyataan tegas maupun dalam bentuk prinsip. Ini ada jenis-jenis makanan haram. Yang pertama ada haram lizatihi, yaitu haram lizati ini merujuk pada makanan yang asal mulanya memang telah diharamkan oleh Al-Quran dan hadis. Haram ini sudah
paten gitu loh dan tidak bisa dibantah. Contohnya adalah daging babi, darah, binatang yang bergigi taring dan sejenisnya. Terus yang kedua, haram ligoirihi, yaitu merujuk pada makanan yang asal mulanya adalah halal, akan tetapi berubah menjadi haram dengan cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, keharaman ligoirihi terbagi menjadi dua, yaitu eh, bendanya halal tapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, misalnya menyembelih hewan bukan atas nama Allah. Yang kedua, bendanya halal tapi diperoleh dengan cara yang dilarang oleh agama, misalnya mencuri, hasil riba dan sejenisnya. Next. Nah, di sini yaitu dampak makanan haram. Adapun dampak makanan haram ini ada dampak langsung yang tertuang dalam hadis At-Tabrani, riwayat Muslim, riwayat Bukhari, dan riwayat At-Tirmizi. Pertama, ada tidak diterimanya amalan selama 40 hari, tidak terkabulnya doa yang dipanjatkan, adanya berkurang rasa keimanan dalam diri, dan yang keempat menyebabkan kerusakan akal sehat. Next slide. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum makanan dalam Islam. Dalam Islam ada beberapa hukum makanan, yaitu makanan halal, makanan haram, makanan syubhat, makanan thayyib. Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dalam Islam karena sesuai dengan hukum syariah dan memenuhi persyaratan tertentu. Hewan yang akan disembelih haruslah disembelih dengan benar oleh seorang muslim yang berkompeten dan wajib menyebut nama Allah Bismillah saat menyembelihnya. Kedua, ada makanan haram. Adalah makanan yang jelas-jelas dilarang oleh Al-Quran atau hadis. Adapun beberapa bahan yang diharamkan antara lain bangkai dengan segala bentuknya, dua, darah yang mengalir, tiga, daging babi termasuk segala produk turunannya, keempat, sesuatu yang memabukkan atau mengandung alkohol dan segala produk turunannya. Tiga, ada makanan syubhat. Makanan yang memunculkan keraguan tentang kehalalannya, apakah termasuk halal atau haram. Dalam Islam, jika suatu makanan tidak jelas status hukumnya, maka tersebut sebaiknya ditinggalkan agar tidak terjatuh pada makanan haram dan untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip halal. Ketiga, ada keempat, makanan toyib. Makanan dalam Islam selain harus halal juga harus baik, sehat, dan bermanfaat bagi tubuh. Contoh-contohnya yaitu daging hewan ternak beserta susunya, ikan segar, jagung, zaitun, kurma, anggur, dan juga madu. Next. Oh, langsung. Ketidaksengajaan mengkonsumsi makanan haram. Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal, baik zat dan cara memperolehnya. Namun, bagaimana jika tidak sengaja memakan makanan yang haram? Ketidaksengajaan dalam mengkonsumsi makanan haram di sini memiliki arti benar-benar tidak sengaja untuk mencari kelezatan. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 173 dijelaskan bahwasanya tidak perlu khawatir apabila tidak sengaja makan makanan haram atau bahkan terpaksa untuk makan makanan haram karena sudah tidak ada makanan lagi, misalnya di hutan atau sebagainya. Karena sesungguhnya Allah SWT akan mengampuni seluruh dosa jika dilakukan secara tidak sengaja. Next. Menurut Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, mengutip dari doa Syaikh Sya'rani, dalam riwayat tersebut dijelaskan, jika seorang muslim tidak sengaja atau tidak mengetahui kehalalan makanan tersebut adalah berdoa, meminta perlindungan dan meminta ampun kepada Allah SWT agar segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh tetap mendapat ridhonya. Hal yang harus dilakukan seorang muslim menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah berkumur-kumur dan mencuci mulutnya dari sisa-sisa najis dan mencuci tangannya. Bila di masa lampau, maka tidak melakukan apa-apa. Umat Islam dianjurkan selalu senantiasa agar berhati-hati atas apa yang dikonsumsi. Next. Mhm. Oke, untuk selanjutnya setelah kita mengetahui semua mengenai gizi dan makanan menurut Islam, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulan sendiri berdasarkan kelompok kami, gizi dan makanan adalah dua aspek penting yang saling terkait
dan berdampak pada kesehatan. Kata gizi sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu giza yang berarti makanan. Dan makanan sendiri merupakan kebutuhan pokok bagi kita manusia yang harus terpenuhi sepanjang waktu. Untuk mencapai gizi seimbang, terdapat 4 prinsip utama yaitu variasi makanan, pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, gaya hidup aktif, dan juga olahraga dan pemantauan berat badan ideal. Dalam Al-Quran sendiri, makanan yang seimbang dan bergizi juga diatur dengan pedoman bahwa makanan dan minuman dianjurkan adalah yang halal, baik, dan juga tidak berlebihan. Dalam Islam sendiri, ada beberapa kategori hukum tentang makanan, yaitu halal, haram, syubhat, dan juga toyib. Yang dimana setiap hukum memiliki alasan tertentu, mulai dari ragam jenis makanan, hingga alasan mengapa status hukumnya diterapkan, serta manfaat dan dampaknya bagi tubuh. Lalu selanjutnya ada saran dari kelompok kami adalah pemenuhan gizi seimbang dari makanan yang kita konsumsi sangat penting dan memiliki dampak besar bagi tubuh. Dalam ajaran Islam, kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman sesuai dengan pedoman Al-Quran, yaitu yang halal dan juga baik, serta tidak berlebihan. Tujuannya sendiri adalah agar tubuh kita mendapatkan manfaat yang positif dan juga terhindar dari bahaya yang dapat merugikan. Tidak perlu khawatir jika tanpa sengaja mengonsumsi makanan haram atau terpaksa memakannya dalam situasi tertentu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa jika hal itu terjadi tanpa kesengajaan. Sebagai umatnya, kita dianjurkan untuk selalu memohon ampun dan berdoa agar dijauhkan dari hal-hal yang dapat membawa keburukan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau pengucapan dalam kata. Terima kasih semua atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.